Halo, apa kabar sahabat muda Katolik dimanapun kalian berada? Selamat datang di channel Scientiarum seputar iman kita Katolik. Berbicara mengenai iman Katolik, tentu tidak asing lagi dengan seorang tokoh idola kita yang satu ini. Yaitu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah inti dari iman Katolik kita. Sudah penasaran bukan? Mari kita dengarkan penjelasan yang satu ini. Let's go. Allah adalah kasih. Oleh karena kasih-Nya kepada manusia, Allah mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut dosa dan mengajarkan tentang kerajaan surga. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus turun ke dunia dengan cara yang sama seperti manusia, yaitu dilahirkan oleh seorang ibu, yakni dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Hal tersebut tertulis di dalam kitab suci Lukas bab 1 ayat 28 sampai 32. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Setelah Yesus tumbuh dewasa, ia mengawali karyanya dengan dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, langit tampak terbuka, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati putih, dan terdengarlah suara dari langit, seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya,
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bagaimana? Setelah mendengarkan penjelasan tentang asal-usul Yesus, saya harap sahabat muda Katolik semakin mengenal Yesus. Dan tentunya mengapa Yesus turun ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari maut. Setelah mendengar penjelasan tentang asal-usul Yesus, alangkah lebih baiknya kita bersantai sambil menikmati secangkir kopi, sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, supaya kabar sukacita ini senantiasa tersebar dimanapun sahabat muda Katolik berada. Salam sehat, damai sejahtera bagi kita semua, dan sampai jumpa. Bye-bye.